Nah, Santo Yohanes Salib ini biografinya bisa kita baca ya. Dia lahir di Spanyol, kemudian dia juga hidup bersamaan sejaman dengan Santa Teresa Avila. Nah, dia itu mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Bunda Maria, dan dia katakan Bunda Maria inilah penolong dia ya, yang menolong dia keluar dari sungai waktu kecil, dia pernah jatuh, kemudian yang menolong dia keluar dari penjara. Namun tentu saja di dalam perjalanan hidup rohaninya selanjutnya Bunda Maria itu berperan begitu banyak buat Santo Yohanes Salib. Nah, Santo Yohanes itu begitu radikal ya, dalam arti dia itu begitu tegas mengatakan bahwa kita harus melepaskan semua kesenangan-kesenangan atau apapun juga yang tidak membawa kita makin dekat sama Tuhan. Jadi kita yang bisa memilah, kita bisa memilih, kita bisa menyeleksi, kita bisa mengatur kegiatan kita tiap hari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pilih untuk lakukan, teman-teman yang kita pilih, itu kita sebenarnya perlu memilih semuanya itu membawa kita makin dekat kepada Tuhan ya. Jadi aktivitas fisik maupun pikiran kita, kesenangan kita, seperti itu. Dia sangat radikal. Nah, dengan gayanya yang khas, ia selalu menghimbau ya untuk meninggalkan dan menanggalkan segala sesuatu demi tercapainya persatuan yang amat luhur dengan Allah. Karena apa? Karena dia udah tahu, dia udah menjalani itu. Ada satu keindahan di dunia ini, kenikmatan yang gak mungkin digantikan oleh apapun, dan nilainya nggak bisa dibandingkan dengan apapun atau siapapun ya. Jadi oleh sebab itu dia katakan, kamu jangan terikat pada apapun di dunia ini, harta, benda, kekayaan, hormatan, reputasi, termasuk kepada siapapun itu. Orang harus melewati malam gelap. Karena apa? Untuk kita bisa mengalami kelepasan dari kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita alami ya, begitu mungkin mengikat hati kita. Di mana hartamu di situ hatimu kan. Kalau kita sukanya mobil ya hati kita di mobil, kita sukanya pekerjaan atau cari duit ya hati kita di duit, kita sukanya dipuji orang karena kita butuh pengakuan ya harta kita ya cari pengakuan orang. Nah, kata Yohanes Salib, kita harus melepaskan itu semua, dan kita tahu manusia itu begitu sulit untuk dilepaskan dari kesenangan-kesenangan, dari kenikmatan daging, mata, dengerin, nyium yang enak, bau yang wangi, atau lidah dari makan enak, itu sulit sekali. Nah, tapi kalau jiwa itu terus maju dan dikasih oleh Tuhan untuk mengalami suatu panggilan yang lebih kudus, maka dia melewati malam gelap, baik indrawi maupun rohani. Malam gelap ini apa? Malam gelap ini sebenarnya adalah pemurnian ya, untuk kita bisa lepas dari ikatan itu, dari kenikmatan duniawi itu, dari kenikmatan rohani itu. Jadi Yohanes Salib tuh keras sekali. Bahkan yang rohani itu pun kita nggak boleh nikmati seperti itu. Dalam arti apa? Kita boleh memakai semua karunia Tuhan ya, nubuat ya, sabda pengetahuan ya, segala macam itu, tapi itu bukan yang tujuan yang kita cari ya. Itu adalah alat kendaraan kita, sarana kita untuk melayani, itu aja. Jadi intinya kalau kita doa, kita jangan mau nyari nangisnya, atau kita jangan cari pengen dihibur oleh Tuhan, jangan mengejar itu. Tapi kalau dikasih oleh Tuhan, ya kita terima, bersyukur. Tapi kalau kita besoknya doa lagi, kita nggak mengalami pengalaman rohani sama seperti kemarin atau minggu lalu, kita jangan kecewa, karena itu akan menghalangi kita ketemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita nyarinya karunia-Nya, begitu ya. Nah, kalau kita lepas dari itu semua, kita ketemu Tuhan. Itulah yang akan mengubah kita ketika Tuhan sendiri yang
memberikan sentuhan di dalam hati kita secara substansial, yaitu dengan sangat lembut ya, disitulah kita akan diubah. Makanya ketika orang itu berhenti pada euforia rohani, aku ngalami begini, maka aku harus nangis yang kenceng, aku harus teriak, aku harus lompat, aku harus apa. Mungkin di awal ekspresi-ekspresi semacam itu masih tidak terelakkan karena orang begitu gembira ya. Tetapi itu kita jangan hanya puas sampai di situ, atau jangan sampai kita menyamakan hidup rohani atau kekudusan atau pertumbuhan rohani dengan banyaknya hiburan rohani. Kita akan salah, kita akan keliru arah seperti itu ya. Karena apa? Karena semua itu pun harus kita lewati, kita lepaskan sampai pada puncaknya, yaitu sebenarnya kalau kita sambungin dengan Avila itu kontemplasi ya, keheningan yang begitu dalam. Karena apa? Persatuan dengan Tuhan di puncak gunung itu nggak bisa dibandingkan dengan segala macam pemandangan di sepanjang jalan. Jadi kalau kita mau naik gunung, kadang-kadang kita akan melihat banyak pemandangan indah, banyak tumbuhan yang indah, bunga-bunga edelweiss di sekitarnya, tetapi itu bukan yang paling indah. Kita terus jalan naik ke puncak gunung, tinggalin itu ya, tinggalin. Nah, ia sangat radikal dalam tuntutannya karena dia menyadari begitu luhur cita-cita ini ya. Apa yang Tuhan sediakan di puncak gunung itu begitu luhur, itu aja. Nah, Santo Yohanes melukiskan bagaimana jiwa ini dibakar oleh cinta sehingga kita diubah sepenuhnya dengan cinta. Ini yang seringkali saya gambarkan dengan api dan kayu ya. Ketika kita terus melekat sama Tuhan, maka kita sendiri diubah seperti sifat-sifat Tuhan sendiri, yang penuh kasih, yang mengampuni. Makanya kalau kita sulit mengampuni, kita sulit berbuat kasih kepada orang yang nyakitin kita, kita sebenarnya hanya tinggal perlu terus nempel dengan Tuhan. Kalau kita udah semakin menyatu dengan Tuhan, kita makin dekat sama Tuhan, maka hal-hal seperti itu nggak perlu lagi kita upayakan dengan perjuangan yang begitu keras ya. Karena apa? Karena sesungguhnya hati kita sendiri udah diubah. Kita dengan begitu alami bisa ngampuni, bisa kalau dikritik orang kita ya bisa menerima. Karena kita udah begitu bertumbuh di dalam kematangan rohani ya. Kalau hati kita sudah diubah sepenuhnya dengan kasih. Jadi kita perlu nempel dengan Tuhan terus ya. Sama sebenarnya dengan yang Li Shu bilang juga, ketika dia disuruh melakukan tugas yang berat, dia perlu nempel aja sama Tuhan. Nah, jadi di dalam diri kita mengalami sendiri Tuhan yang hidup ya. Hati kita dibakar oleh cinta, kita diubah sepenuhnya. Kalau seperti itu siapa yang gak mau kan? Kita kemana-mana bisa mengampuni orang, pasangan kita, mertua kita, saudara kita, mau seperti apapun sikap mereka di luar, hati kita tetap dipenuhi kasih, tetap ada damai. Nah, dalam keadaan seperti itu, seluruh aktivitas kita itu menjadi ilahi. Bayangin tuh, inilah yang menolong kita untuk hidup terus-menerus dalam damai dan dalam persatuan dengan Tuhan. Jelas bahwa cita-cita ini luhur, cita-cita yang telah dialami sendiri oleh Yohanes Salib. Dia udah pernah ngalamin ini dan dia udah sampai di puncak. Makanya dia ngajak kita untuk ayo kita mendaki dengan senang hati walaupun susah. Makanya kalau kita bawa banyak barang naik gunung, kita nggak nyampe tuh sampai di gunung. Kenapa? Berat, kita capek. Lepasin. Makanya Yohanes Salib bilang lepasin semua itu, pemurnian, supaya jalan kita itu enteng sampai ke puncak gunung, ringan. Tapi kalau kita terikat begitu banyak kesenangan, maka kita susah sekali untuk bisa nyampe ke puncak gunung ya. Nah kemudian banyak karunia yang luar biasa, keindahan dan kebahagiaan yang gak bisa digambarkan. Ini yang mau kita tuju. Makanya Yohanes Salib itu menekankan sekali apa yang bisa kita terima di puncak, untuk kita jangan tergoda dengan kesenangan di sepanjang perjalanan. Nah, kemudian secara singkat dapat dikatakan bahwa jalan menuju ke puncak gunung itu sesungguhnya satu, yaitu kekosongan. Kalau kita kosong dari diri sendiri, dari idealisme sendiri,
dari pemikiran kita sendiri akan apa yang harus dan seterusnya, dari cinta diri, dari keinginan diperhatiin orang, dari keinginan dipuji, dari kenikmatan panca indera. Maka kalau kita kosong, kita mudah naik, dan disitulah kita ketemu Tuhan, ya. Nah, dia menekankan 3 jalan. Ada biasanya orang di dunia ini bisa mendapati 3 pilihan ini, ya. Kita tahu bahwa satu itu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan, satu jalan lurus ke atas. Yang ke kiri, ketika kita masih begitu terikat dengan harta dunia, ya, yang duniawi, kita nggak akan ketemu Tuhan. Demikian juga ke kanan, kalau kita begitu terikat dengan yang rohani, mau kumpulin rosario sebanyak apapun tidak akan membuat kita suci, ya kan? Pasti. Mau doa sebanyak apapun, tapi kalau yang kita minta itu semua adalah supaya keinginan kita dikabulkan tanpa suatu penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita juga nggak akan ketemu Tuhan, ya. Kita akan ketemu mungkin bahwa doa kita nggak dijawab, kita frustrasi karena apa yang kita minta nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, supaya apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu sekali mengosongkan diri dari keinginan kita sendiri, tapi pada penyerahan diri. Jadi ketika kita kosong dari keinginan diri sendiri, kita bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya doa yang sejati ketika kita bisa berserah, ya, kepada Tuhan. Nah, keinginan memiliki barang duniawi ataupun surgawi itu sama-sama nggak menolong kita untuk sampai pada Tuhan. Walaupun hal surgawi tampaknya rohani, tapi kalau ada kelekatan di situ, itu pun tidak membawa kita nyampe pada Tuhan, pada cinta sejati. Itu sama-sama nggak sempurnanya. Karena apa? Kita masih mengejar semua itu dengan keinginan untuk memiliki. Jadi kalau saya ingin memiliki, misalnya ya itu tadi, karunia untuk bisa bernubuat, atau karunia untuk bisa misalnya konselingin orang. Kan bagus ya kalau kita punya karunia kebijaksanaan, sehingga ketika orang konseling, kita bisa menolong dia untuk keluar dari masalahnya atau mendapat kelegaan. Kan sebenarnya bagus banget. Tapi kalau kita berdoa hanya untuk minta supaya kita bisa memiliki karunia kebijaksanaan dan masih ada terselip ego, Tuhan aku pengen memiliki ini. Mungkin secara rasio kita mengatakan kan aku mau nolong dia, aku mau nolong orang yang datang pada aku. Tapi bisa saja kalau kita nggak waspada, di balik itu terselip ego bahwa aku pengen dianggap hebat. Aku pengen kalau aku bisa nolong dia dan nasihatku itu jitu, dia bisa mengagumi aku, dia bisa nurut sama aku punya anak buah, aku punya anak murid, ya, seperti itu. Aku punya pengikut, begitu. Nah, ini bisa terselip ego seperti itu. Nah, ini sama-sama bahayanya dengan mengejar kenikmatan dunia, gitu. Karena ini sama tidak sempurnanya. Ini yang harus kita waspadai. Mencari kemuliaan lewat barang-barang rohani atau lewat karunia-karunia. Nah, oleh sebab itu kata Santo Yohanes Salib, yang paling bagus, yang paling aman itu kosong dari segala keinginan. Sehingga apa? Kita bisa memiliki tanpa tanpa menginginkan. Itu ada damai di situ. Nah, dia mengatakan begini mengenai barang-barang duniawi. Semakin orang mencari, semakin tidak dia peroleh, gitu. Makanya bayangin kalau orang udah ikut Tuhan tuh ya, dia mau kerja 7 hari seminggu, 12 jam sehari misalnya. Kalau Tuhan tuh sayang bener sama dia, Tuhan lihat bahwa ternyata anak ini, orang ini Tuhannya tuh masih duitnya. Dia masih punya berhala-berhala yang begitu besar yang membahayakan sebenarnya keselamatan jiwanya bahkan keluarganya. Mungkin Tuhan akan tutup tuh pintu-pintunya. Pekerjaannya dibuat mungkin tidak bisa jalan, ya. Supaya apa? Supaya orang ini sadar bahwa itu bukan jalan yang membawa pada keselamatan. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, kok aku setelah ikut Tuhan pekerjaanku jadi susah, seret,
malah mungkin bangkrut begitu. Nah, mungkin yang ditutup itu ya yang nggak benar, pekerjaan-pekerjaan yang nggak benar ya, yang dia masih pakai suap, masih pakai jalan menikung orang hanya untuk dapat keuntungan besar. Nah, jalan-jalan seperti ini mungkin dibersihkan, ditutup supaya kita menemukan keselamatan begitu. Nah, demikian juga dengan karunia rohani atau barang surgawi. Dikatakan semakin aku ingin memiliki, semakin tidak aku dapat. Makanya ketika kita mau masuk doa dengan keinginan untuk mengalami pengalaman rohani yang indah-indah, mungkin malah kita nggak dapat. Karena apa? Karena Tuhan mau menyadarkan bahwa bukan itu yang harus kamu cari. Nah, tetapi Tuhan katakan tentang keduanya itu, Yohanes Salib katakan, karena aku tidak menginginkan, maka aku memiliki semuanya tanpa keinginan. Maka kita lihat tuh para imam ya, romo, biarawan, biarawati. Mereka makan sederhana tiap hari. Pakai pakaian sama aja 1, 2, 3 dengan model sama. Hidup di tempat sederhana. Nah, mereka sudah lepas dari keinginan-keinginan itu ya. Umumnya ya. Ya walaupun masih ada yang masih mengejar gadget yang mutakhir, handphone terbaru ya masih ada, itu yang karena belum lepas. Tapi pada umumnya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa ternyata ketika para rohaniwan-rohaniwati itu menyelenggarakan suatu acara dan seterusnya, itu begitu banyak mengalir ya, sumbangan dan seterusnya. Tanpa mereka mencari, orang-orang juga memberi ya. Jadi Tuhan juga mengirimkan semua yang dibutuhkan. Tanpa kita inginkan, kita menerima semua itu ketika kita bisa lepas dari keinginan. Nah, demikian juga ketika kita masuk doa dengan tanpa agenda apapun, maka biasanya Tuhan akan berikan pengalaman demi pengalaman yang begitu indah. Dan Tuhan tidak khawatir bahwa kita akhirnya jatuh di dalam kelekatan kalau kita sudah bisa melepaskan. Jadi kita malahan dapat banyak. Karena apa? Kita mengejar tanpa satu keinginan. Nah, di situ tidak ada bahaya bahwa kita jatuh di dalam kesombongan, ya, karena itu kita akan dapat lebih banyak lagi. Dan ini ungkapan indah dari Santo Yohanes Salib ya. Bila engkau berpaling pada sesuatu, engkau berhenti mengarah kepada yang segala. Jadi itu yang tadi. Ketika kita berhenti pada misalnya apa, oh doaku hebat ya, kalau aku doa orang sembuh, manjur ya, wah aku mau memperdalam ilmu di dalam penyembuhan. Yang lain-lain dia nggak mau dengar lagi, dikritik pun, ditegur pun, dia pikir orang lain itu iri aja sama dia. Tapi sebenarnya di balik itu mungkin ada kebenaran ya, di balik kritikan. Walaupun mungkin kadang-kadang orang mengkritik kita karena iri juga bisa jadi. Tapi kalau kita ada di bawah ketaatan misalnya pada otoritas, maka kita sebenarnya aman ya. Mungkin kita dimurnikan dulu, setelah itu kita bisa lanjut lagi melayani dengan penyembuhan itu misalnya. Nah, tapi kalau orang sudah nggak mau taat, itu sudah salah satu tanda itu bukan dari Roh Kudus lagi. Karena Roh Kudus itu lembut ya, dan ada kerendahan hati. Nah, sebab supaya dapat pergi dari segala ke segala, harus kutinggalkan dirimu seluruhnya dalam segala. Jadi gini, untuk mencapai Tuhan, kita harus menanggalkan apapun yang bukan Tuhan. Dan bila engkau sampai memiliki segala, engkau harus memilikinya tanpa menginginkannya. Jadi kalau kita punya barang, kita punya mobil, tanpa suatu kelekatan, kita akan lebih menikmati ya, dibandingkan mempunyai mobil mewah dengan kelekatan. Mungkin kita akan memakainya dengan begitu terikat, tertakut ya, berat sedikit kita bisa jadi gusar sekali, marah dan seterusnya. Tetapi ketika kita memilikinya dengan tanpa keinginan, kita lebih enjoy dalam segalanya ya. Nggak takut kehilangan, nggak takut rusak, kita bisa menikmati barang itu sebagai barang ya. Sebab bila engkau masih ingin sesuatu di dalam segala, hartamu tidak semata-mata ada dalam Allah ya. Dalam kelepasan ini roh menemukan istirahat dan damai. Jadi ketika semuanya kosong, kita malah bisa mengalami damai ya. Oleh sebab itu ketika orang
masih begitu terikat dengan status ya, prestisenya, harga dirinya. Begitu dia mungkin difitnah, dikritik, marah luar biasa, nggak bisa ngampuni, dendam, akan membuat dia sendiri sakit, kehilangan damai. Sebab oleh karena ia tidak menginginkan apa-apa, ya, ia tidak menjadi sombong bila menerima pujian dan tidak tertekan bila direndahkan. Jadi pujian ataupun kritikan tidak lagi mengganggu ketenangan jiwa. Sebab dia berada di pusat kerendahan hati. Tetapi bila ia menginginkan sesuatu, pada saat itu juga ia menjadi letih dan khawatir. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini kunci ya, kalau kita mau hidup damai itu kosong, jangan melekat, itu aja.